Halo, gimana kabarnya semua? Semoga dalam keadaan baik. Video kali ini saya akan membahas sebuah film trailer terbaru berjudul Don't Breathe 2. Film ini merupakan sequel dari Don't Breathe yang tayang tahun 2016 silam. Kenapa kita langsung bahas part 2-nya? Karena part 1-nya bisa kalian lihat di channel-channel tetangga. Intinya udah kebanyakan yang ngebahas part 1-nya. Film ini melanjutkan kembali kisah kehidupan seorang kakek buta bernama Norman yang hidup bersembunyi selama beberapa tahun lamanya setelah kejadian di film pertama. Saat ini, Norman tinggal bersama seorang anak perempuan. Norman sangat menyayangi anak tersebut sampai-sampai ia menjauhkan si anak dari kehidupan dunia luar. Tapi, ada sebuah rahasia besar yang dia sembunyikan dari si anak. Karena hal itu juga, Norman harus mempertaruhkan nyawanya untuk melindungi si anak dari komplotan orang jahat yang berniat mengambil sang anak dari tangan Norman. Sebenarnya apa sih yang terjadi? Ada rahasia apa di balik semua ini? Siapa para komplotan tersebut? Berhasilkah Norman melindungi anaknya? Daripada kebanyakan tanya, langsung saja masuk ke alur cerita film Si Kakek Buta. Intro dibuka dengan tragedi kebakaran. Bersamaan dengan itu terlihat seorang bocil yang selamat dari tragedi tersebut. Scene pun berpindah ke 8 tahun setelah tragedi kebakaran, menceritakan kehidupan seorang pria tunanetra bernama Norman. Dia tinggal di pondok terpencil yang dia pikir sangat aman dan jauh dari gangguan siapapun. Norman hidup bersama seorang gadis kecil yang dia sebut sebagai anaknya bernama Phoenix, serta anjing mereka bernama Shadow. Setahu Phoenix, Norman adalah ayah kandungnya dan ibunya meninggal dalam tragedi kebakaran. Sejak kecil, Phoenix memiliki tanda lahir, yaitu sebagian rambutnya ada yang berwarna putih. Norman mendidik Phoenix berbagai ilmu pengetahuan. Intinya, Phoenix sama sekali nggak diperbolehkan mengenal dunia luar. Bahkan sekolah pun nggak diperbolehkan. Semua dia pelajari dari rumah bersama Norman. Meski tampaknya Norman mendidik Phoenix dengan keras, namun Norman begitu sangat menyayangi Phoenix. Norman menutup diri dari dunia luar. Satu-satunya akses yang menghubungkan dia dengan dunia luar adalah Hernandez, seorang pengantar barang yang merupakan kenalan Norman. Suatu hari, Hernandez ingin mengajak Phoenix pergi ke kota. Pada awalnya, Norman gak mengizinkan. Hal itu tentu saja membuat Phoenix tampak kecewa. Namun, mendengar perkataan Hernandez yang mengatakan bahwa Norman terlalu mengekang Phoenix karena cepat atau lambat Phoenix akan berontak. Akhirnya Norman sedikit mencair dan mengizinkan Phoenix ikut bersama Hernandez ke kota. Selama perjalanan, Phoenix tampak bahagia. Ia menyanyikan sebuah lagu yang kemungkinan sering dinyanyikan ibunya saat Phoenix masih kecil, karena hanya lagu itu yang dia ingat tentang sang ibu. Kemudian Hernandez mengajak Phoenix mengunjungi ibunya, yaitu rumah lama saat ia masih kecil, rumah di mana terjadi tragedi kebakaran yang menyebabkan sang ibu tewas. Ketika tiba, segera Phoenix masuk ke dalam rumah dan meletakkan bunga sambil bernyanyi. Tiba-tiba, dia mendengar suara langkah kaki seseorang. Karena takut, akhirnya Phoenix segera pergi. Phoenix dan Shadow menunggu Hernandez di sebuah taman. Phoenix memperhatikan anak-anak seusianya yang sedang bermain di taman tersebut. Ia lalu memberanikan diri untuk bergabung. Mereka semua tampak bahagia bermain bersama. Akan tetapi, itu hanyalah hayalan Phoenix saja. Kenyataannya, dia hanya sendiri dan hanya memperhatikan dari jauh. Phoenix juga melihat sebuah penampungan anak di dekat taman tersebut. Gak lama, mobil Hernandez pun muncul. Sebelum kembali pulang, Phoenix izin pergi ke kamar mandi umum. Di dalam, Phoenix sempat bertemu seorang pria misterius yang bernama Raylan. Pria itu tiba-tiba saja masuk dan mengajak kenalan hingga membuat Phoenix terkejut serta sedikit khawatir. Phoenix memanggil Shadow untuk membuat Raylan takut. Setelah itu, Phoenix segera keluar. Hernandez bertanya apakah Phoenix baik-baik saja. Phoenix menjawab iya dan mengatakan dia baru saja bertemu dengan orang aneh. Hernandez dan Raylan saling melempar tatapan tidak suka. Ketika mobil Hernandez telah pergi, Raylan memerintahkan anak buahnya untuk mengikuti mereka. Setibanya di rumah, Hernandez mengatakan bahwa mereka bersenang-senang dan meminta izin agar minggu depan ia dan Phoenix pergi ke kota lagi.
Namun Norman tidak mengizinkannya. Itu membuat Phoenix kesal dan segera masuk. Hernandez pun gak bisa berbuat apa-apa selain memberikan kata-kata bijak kepada Norman. Malam harinya saat Hernandez dalam perjalanan, ada sebuah mobil berhenti tepat di tengah jalan, membuat mobil Hernandez gak bisa lewat. Hernandez keluar dari mobil menghampiri mobil tersebut yang ternyata itu adalah mobil Raylan. Hernandez meminta agar Raylan meminggirkan mobilnya. Setelah sedikit berbasa-basi, sekali lagi Hernandez meminta agar Raylan meminggirkan mobilnya. Raylan pun mengikuti permintaan Hernandez. Setelah itu Hernandez kembali ke dalam mobil, meletakkan kembali pistol yang dia bawa untuk berjaga-jaga. Merasa ada yang gak beres, Hernandez mencatat nomor kendaraan Raylan. Lalu ia pun pergi melewati kendaraan Raylan. Saat Hernandez akan menghubungi pihak bantuan, tiba-tiba dia diserang oleh anak buah Raylan hingga akhirnya ia dibunuh dengan sadis. Selanjutnya, komplotan Raylan menuju rumah Norman. Namun sebelum itu, karena Raylan mengetahui jika Norman memiliki seekor anjing galak, komplotan Raylan menjebak Shadow dengan cara memancing Shadow dan menembaknya hingga tewas. Di sisi yang lain terjadi perdebatan antara Norman dengan Phoenix, di mana Phoenix ingin sekali bersekolah serta bermain dengan teman-teman seusianya. Phoenix menginginkan kehidupan yang normal, akan tetapi Norman tidak menyetujuinya dengan alasan ia telah kehilangan satu putri dan gak mau kehilangan lagi. Dunia luar tidaklah aman, ungkap Norman. Singkat waktu, ketika saatnya Norman akan memberi makan Shadow, ia memanggil Shadow yang tak kunjung muncul. Norman juga memeriksa makanan Shadow yang masih utuh. Norman memutuskan mencari Shadow di luar. Ia mengambil jaket dan tanpa Norman sadari jika komplotan Raylan telah berhasil masuk ke dalam rumah. Segera kedua anak buah Raylan melancarkan aksinya. Mereka mulai mencari keberadaan Phoenix. Saat itu hanya ada Phoenix seorang diri. Phoenix langsung menyadari jika ada orang asing masuk ke rumahnya. Phoenix pun berusaha bersembunyi. Terjadilah petak umpet di antara Phoenix dengan kedua penjahat tersebut. Sementara itu di luar rumah, Norman yang dari tadi mencari Shadow akhirnya menemukan jasad Shadow. Norman menangis dan memeluk Shadow hingga menyadari bila anjingnya mati karena ditembak. Norman langsung menyadari ada yang gak beres. Ia segera kembali ke rumah. Sementara di dalam rumah, ketika Phoenix keluar dari tempat persembunyiannya dan hendak kabur, ia ketahuan oleh salah satu anak buah Raylan yang menembak tembok rumah untuk membuat Phoenix takut. Penjahat itu juga sempat menodongkan pistol ke arah Phoenix. Saat itu juga Norman datang lalu mencekiknya. Norman meminta Phoenix bersembunyi dalam sebuah lemari besi di ruang bawah tanah. Sementara Norman sempat terluka karena mendapatkan serangan balik, namun Norman berhasil kabur. Sedangkan Phoenix saat akan menuju ruang bawah tanah, dia bertemu dengan salah satu penjahat lainnya yang langsung mengejar Phoenix. Phoenix berhasil masuk ke dalam lemari besi dan menguncinya dari dalam sehingga membuat anak buah Raylan kesulitan untuk menangkap Phoenix. Di sisi lain, Norman yang terluka bersembunyi di garasi mobil. Salah satu anak buah Raylan yang lain melihat noda darah di pintu masuk garasi. Ia pun mencurigai jika Norman ada di dalamnya. Sambil mengendap-endap, anak buah Raylan masuk mencari Norman. Akan tetapi, nasib sial menimpanya. Bukan dia yang menangkap Norman, melainkan Norman yang menangkapnya. Kemudian, penjahat yang lain yang sempat melukai Norman menuju garasi untuk memeriksa. Ia menemukan temannya dengan kondisi mulut serta hidungnya dilem oleh Norman, hingga nggak bisa bernafas. Lalu, agar bisa bernafas, mau nggak mau pipi penjahat tersebut harus ditusuk dengan obeng. Mereka pun semakin dendam dengan Norman dan mencari Norman. Sementara Phoenix sempat gak sadarkan diri karena lukanya akibat terjatuh dari tangga ketika dikejar oleh anak buah Raylan sewaktu Phoenix menuju ruang bawah tanah. Ketika sadar, ia terancam tewas karena lemari tersebut telah diisi air untuk memancing agar Phoenix mau keluar. Norman yang saat itu juga berada di ruang bawah tanah menyadari jika Phoenix dalam bahaya. Ia mematikan aliran air agar Phoenix tidak tenggelam. Anak buah Raylan yang juga berada di ruang bawah tanah menyadari keberadaan Norman. Ia menyuruh Norman agar keluar.
Ia memasukkan kabel bermuatan listrik ke dalam lemari yang telah berisi air. Dengan begitu, Phoenix akan terkena sengatan listrik. Karena nggak mau membahayakan nyawa Phoenix, Norman pun keluar. Tapi sebelum itu, dia melemparkan tabung gas ke arah anak buah Raylan, sehingga anak buah Raylan nggak akan berani melemparkan tembakan karena akan menyebabkan sebuah ledakan. Lalu pertengkaran sengit antara Norman dengan anak buah Raylan terjadi di ruang bawah tanah. Norman berhasil menyelamatkan Phoenix dan meledakkan anak buah Raylan hingga tewas terpanggang. Kemudian Norman membawa Phoenix kabur melalui greenhouse. Singkat waktu, Raylan pun tiba di lokasi. Segera dia menyuruh seluruh anak buahnya untuk menemukan Phoenix dan Norman. Mereka menyusul Norman ke greenhouse. Di sanalah Norman dan Phoenix berhadapan dengan Raylan. Raylan meminta agar Phoenix keluar karena semua ini hanyalah salah paham. Raylan juga berkata bahwa bukan dia yang seharusnya ditakuti, melainkan orang di sebelah Phoenix. Raylan mulai mengancam Norman jika dia akan membongkar rahasianya. Norman pun keluar dari persembunyian berusaha menyerang Raylan. Namun, Norman berhasil dijatuhkan oleh komplotan Raylan. Pada akhirnya, Raylan membongkar rahasia Norman bahwa Norman bukanlah ayah dari Phoenix dan dirinya lah ayah kandung Phoenix. Ia menunjukkan rambutnya yang putih sebagian seperti rambut Phoenix. Raylan mulai bercerita 8 tahun lalu terjadi kebakaran di rumah mereka. Selama 8 tahun juga, Raylan harus mendekam di penjara. Ia tidak mengetahui jika Phoenix masih hidup. Selama itu juga, Norman telah menemukan Phoenix. Padahal yang dimaksud rumah lama Phoenix yang terbakar merupakan sebuah pabrik obat-obatan terlarang. Raylan adalah pengedar serta tersangka utama sehingga dia ditahan atas perbuatan kriminal yang dilakukan bertahun-tahun. Jadi suara langkah kaki yang didengar Phoenix saat dia mengunjungi rumah lamanya adalah suara langkah kaki Raylan yang saat itu nggak sengaja bertemu Phoenix dan menyadari bahwa Phoenix anaknya masih hidup. Raylan merasa sudah menghabisi Norman. Ia menyuruh anak buahnya untuk membawa Phoenix. Akan tetapi, kembali terjadi perkelahian lantaran Norman bangkit untuk melawan Raylan maupun anak buahnya. Norman berhasil merebut kembali Phoenix serta membawanya kabur. Sementara itu, Raylan yang semakin tersulut emosi melepaskan anjingnya untuk menyerang Norman. Bersamaan dengan itu, Phoenix menanyakan tentang fakta yang diungkapkan Raylan apakah benar bila Norman bukan ayahnya. Belum sempat menjawab, mereka dikagetkan dengan kemunculan anjing peliharaan Raylan yang siap menyerang Norman. Norman menyuruh agar Phoenix segera pergi menghindar. Sementara dia menghadapi anjing tersebut, Norman sempat melepaskan tembakan untuk membuat si anjing takut. Karena nggak tega membunuh, Norman memilih untuk menghindar dan lari ke atas atap, diikuti oleh si guguk. Norman mengurung guguk tersebut, ia tidak tega untuk membunuhnya. Sementara Phoenix yang mencoba kabur berhasil keluar rumah, namun akhirnya tertangkap juga dan dibius. Raylan yang telah mendapatkan Phoenix, sebelum pergi ia membakar seluruh rumah Norman. Di sisi lain, Norman dan si guguk terkurung dalam rumahnya yang dibakar oleh komplotan Raylan. Norman menyelamatkan guguk tersebut. Dia pun berhasil keluar dari rumahnya yang telah terbakar habis. Kembali ke Phoenix, Raylan membawa Phoenix ke tempatnya. Sewaktu Phoenix sadar, telah ada Raylan di dekatnya. Phoenix melihat pintu kamar yang terbuka. Seakan tahu apa yang dipikirkan Phoenix, Raylan berkata bahwa Phoenix boleh pergi kapan saja untuk memperoleh rasa kepercayaan kepada Phoenix. Phoenix mulai menanyakan tentang dirinya, siapa ibunya dan siapa nama aslinya. Raylan pun menjawab semua pertanyaan Phoenix. Ia juga mengatakan tentang nasib Norman yang telah menerima resiko akan perbuatan Norman karena telah menyembunyikan Phoenix darinya. Setelah mendapatkan jawaban yang Phoenix inginkan dan mendengar nasib Norman, Phoenix berniat pergi dari tempat tersebut. Rencananya, Phoenix akan tinggal di sebuah penampungan yang dia kenal.
Akan tetapi, saat menuju pintu keluar, ia mendengar suara kursi roda serta sebuah lagu yang sering ia nyanyikan. Ternyata, sang ibu yang bernama Josephine masih hidup. Phoenix bahagia mengetahuinya dan langsung memeluk Josephine. Namun, di balik semua itu ada sesuatu yang tersembunyi. Phoenix dibawa kembali bukan karena Raylan ataupun Josephine ingin bersatu dengan Phoenix, melainkan mereka membutuhkan jantung Phoenix. Jadi saat ini kondisi si Josephine sedang sekarat akibat tragedi kebakaran silam. Asap dari bahan kimia telah meracuni darahnya serta merusak jantungnya. Sehingga untuk menyelamatkan Josephine, ia membutuhkan jantung baru yang berasal dari darah dagingnya sendiri untuk bertahan hidup. Setelah meminum jus yang telah dicampur obat bius, Phoenix gak sadarkan diri. Di sisi lain, Norman yang terluka menemukan tubuh Hernandez yang telah tewas. Norman berencana mengambil kembali Phoenix dari tangan Raylan. Norman membawa parang serta perlengkapan yang lain untuk menghadapi komplotan Raylan. Ia lalu memanfaatkan guguk peliharaan Raylan untuk mengantarkan dirinya ke tempat Raylan. Norman mengambil semacam bel milik Hernandez dan memakaikannya kepada si guguk sebagai tanda petunjuk arah. Kembali ke Phoenix, Raylan telah mempersiapkan semuanya. Bahkan mereka membayar seorang dokter untuk melakukan transplantasi jantung dari Phoenix ke Josephine. Semua pembedahan dilakukan di tempat Raylan dengan peralatan medis seadanya. Phoenix yang mulai tersadar dari bius melihat dirinya berada di tempat bedah dan diborgol. Si dokter sengaja nggak membuat Phoenix mati, karena kalau Phoenix mati maka jantungnya juga akan mati. Sedangkan mereka membutuhkan jantung yang segar dan harus mengeluarkannya ketika Phoenix masih hidup. Salah satu anak buah Raylan bernama Raul gak setuju dengan apa yang dilakukan Raylan kepada Phoenix. Namun menurut anak buah Raylan yang lain, mau gak mau mereka harus melakukannya. Karena Josephine merupakan jantung bagi bisnis obat-obatan terlarang mereka. Jika Josephine mati, maka tidak akan ada produk. Jika tidak ada produk, maka mereka semua akan tamat dan hancur. Kemudian persiapan pengangkatan jantung dimulai. Si dokter bersiap membelah jantung Phoenix. Akan tetapi secara tiba-tiba, listrik di tempat tersebut padam dengan sendirinya, sehingga menunda pengerjaan si dokter karena nggak ada listrik. Raylan memerintahkan anak buahnya untuk memeriksa aliran listrik. Tanpa disadari, ternyata Norman telah berada di tempat Raylan. Normanlah yang sengaja mematikan aliran listrik. Dan ketika anak buah Raylan menghidupkan kembali listrik, dia disambut dengan kemunculan Norman yang langsung menyerangnya dan mematikan kembali aliran listrik. Dalam keadaan gelap, terjadi perkelahian antara Norman dengan anak buah Raylan. Awalnya Norman dapat dijatuhkan oleh anak buah Raylan, tapi tidak semudah itu. Ketika ada kesempatan, Norman memasukkan bel milik Hernandez ke dalam mulut anak buah Raylan. Sehingga Norman bisa mendengar langkah dari anak buah Raylan, lalu menghabisinya dengan sadis hingga tewas. Raylan pun menyadari jika Norman berada di tempatnya. Dengan segera, Raylan memerintahkan Raul membawa seluruh pasukan untuk menghabisi Norman. Komplotan Raylan mencari keberadaan Norman. Mereka menemukan Norman yang tergeletak di lantai yang telah dipenuhi genangan air. 3 dari anak buah Raylan mencoba mendekati Norman, menginjak genangan air yang merupakan sebuah tanda bagi Norman. Seketika itu juga Norman menghabisi ketiga anak buah Raylan hingga tewas. Tersisa Raul yang masih hidup. Akan tetapi kali ini Raul berpihak kepada Norman. Ia meminta Norman untuk segera menyelamatkan Phoenix dari Raylan. Sementara Raylan, dokter, dan Josephine membawa Phoenix keluar dari tempat tersebut. Mereka akan melakukan pembedahan di tempat lain. Namun karena ketakutan, si dokter justru kabur meninggalkan Raylan dan terdengar sebuah tebasan dari jauh. Raylan yang mendengarnya sempat melemparkan tembakan. Karena ruangan tersebut sangat gelap, Raylan menembak sisi-sisi tembok yang terbuat dari kayu agar memperoleh cahaya. Lalu dengan segera, Raylan menyusul si dokter dan menemukan si dokter tewas tertebas. Kemudian sebuah bom asap dilemparkan Norman ke ruangan tersebut, membuat Raylan dan yang lain kesulitan untuk melihat. Seketika itu juga Norman mulai menyerang Raylan, namun Raylan melakukan perlawanan balik. Raylan melemparkan tembakan. Ia mengira jika dia berhasil menembak Norman. Ternyata tembakan tersebut justru mengenai Josephine.
Bersamaan dengan itu, Josephine yang tertembak menggeret Phoenix ke ujung bangunan. Karena saat itu Phoenix masih terhubung dengan tangan Josephine yang sama-sama diborgol. Sekuat tenaga Phoenix mencoba menahan agar tidak terjatuh. Akan tetapi karena berat yang gak seimbang, Phoenix gak bisa menahan Josephine yang hampir terjatuh. Phoenix mengambil parang yang saat itu ada di sampingnya dan segera memotong tangan Josephine agar dia tidak terjatuh. Tapi tetap saja Phoenix dan Josephine terjatuh dengan kondisi Phoenix berada di atas tubuh Josephine. Sementara Norman serta Raylan masih melanjutkan perkelahian sengit mereka, satu sama lain saling serang. Awalnya Norman kesulitan menghadapi Raylan, akan tetapi pada akhirnya Norman berhasil melumpuhkan Raylan. Ia menusuk kedua mata Raylan hingga buta seperti dirinya. Norman sangat menyesal atas apa yang terjadi kepada dirinya maupun Phoenix. Ia meminta agar Phoenix menjauh dari dirinya. Norman juga berkata bahwa apa yang dikatakan Raylan adalah benar. Norman menyuruh Phoenix untuk meninggalkan dirinya karena Norman merasa bukan orang yang baik. Di atas semua kesedihan Norman, tiba-tiba Raylan yang buta masih bisa menyerang Norman hingga tak berdaya. Ketika Raylan akan menghabisi Norman, dari belakang, Phoenix menusuk tubuh Raylan menggunakan parang milik Norman hingga Raylan pun terluka dan terjatuh dari bangunan serta tewas di samping tubuh Josephine yang juga telah tewas. Phoenix sangat sedih melihat kondisi Norman. Ia berusaha untuk menyelamatkan Norman namun terlambat. Pada akhirnya, Phoenix terbebas dari siapapun. Ia menuju penampungan dan memperkenalkan dirinya sebagai Phoenix. Scene terakhir, si Guguk menghampiri tubuh Norman yang tergeletak. Si Guguk menjilati tangan Norman dan ternyata Norman memberikan respon. Itu berarti Norman masih hidup. Kemudian film pun berakhir.